apa yang disebut dengan ayat surah Al-Qasas tadi? Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Kamu carilah negeri akhirat. Kamu carilah negeri akhirat. Jadi kita disuruh mencari nilai-nilai ukhrawi di dalam keseharian. Kalau sudah dapat sesuatu, apa nilai ukhrawinya? Qanaah. Apa arti qanaah? Merasa cukup. Merasa ya karena ini pemberian dari Allah, kita merasa cukup. Itu disebut dengan nilai ukhrawi dalam gaji. Jadi kalau Bapak Ibu dapat gaji nih, itu dunianya. Maka coba capai akhiratnya dengan cara berqanaah. Ya. Orang kalau nggak qanaah, muncul satu sifat neraka namanya hasad. Hasad iri. Oleh karena itu orang hasad selalu dia badannya kepanasan, pikirannya panas, otaknya panas, pikirannya nggak nyaman. Nah, itu perbedaan antara orang-orang hasad dengan orang yang qanaah. Nah, jadi kalau kita dapat gaji, dapat hasil, coba merasa cukup karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, apalagi? Bekerja sukses, bekerja gagal. Nah, ini dua jenis nih. Apabila kita sukses, tidak jumawa. Mungkin kalau ini bahasa, udah jadi bahasa Indonesia, Bu ya. Jangan ngomong, kalau bukan karena saya nggak sukses nih. Gitu. Itu orang sombong. Allah benci sekali dengan orang sombong. Ya, apapun posisi kita, apapun peran kita. Selalu kemukakan syura, bermusyawarah, dan jamaah. Agama ini agama jamaah. Maka carilah agama, rasa beragama dalam kerja duniawi. Itu kan program-program sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu dalam berdunianya dia menemukan akhirat. Oh, itu ajib sekali. Dan jadi kita ini nggak perlu, mungkin Bapak Ibu sudah mulai umurnya bertambah, terus mengatakan nanti saya kalau pensiun saya mau ibadah banyak, mau sholat banyak, nggak kuat. Baru duduk sebentar kakinya sudah kesemutan, ya kan? Baru sholat 8 rakaat Ramadan itu sudah mulai gemetar kakinya. Justru sholat banyak itu bisa kalau kita masih muda. Anak muda mengira kalau sholat banyak kalau udah tua. Nggak begitu. Sekarang kita ganti polanya. Cari nilai akhirat dalam dunia kita. Kalau kita kerja tim, gimana cara mencari nilai akhirat? Orang kerja dalam tim ini ada plus minusnya. Plusnya kerja kita jadi ringan. Tapi di situ ada negatifnya. Apa negatifnya? Ketika clash. Indonesia. Baik. Jadi kalau kita kerja berjamaah, nanti jika sukses, itu sisi buruknya orang akan merasa berjasa. Kalau dia gagal, sisi buruknya nanti dia akan nyalahin orang. Nah, ini ciri-ciri orang bekerja, lalu dia gagal secara materi, gagal secara fisik, lalu kemudian dia menyalahkan orang. Dan ingat, saya sudah sering cerita di event-event yang lain yang sudah direcord oleh teman-teman media, teman-teman sosial media, bahwa iblis bedanya dengan Adam satu aja. Nabi Adam ketika terusir dari surga, dia tidak menyalahkan iblis. Ya. Adapun iblis ketika keluar dari surga, dia menyalahkan Adam. Itu aja bedanya. Jangan sampai orang-orang bersifat iblis itu ada di sekitar kita. Kalau ada harus segera ditegur. Makanya perlu ada training berkala atau kajian berkala, training spiritual yang diberikan kepada tim-tim kita. Jangan hanya melatihnya secara fisik, dia harus dibimbing juga secara spiritual. Maka para pimpinan juga harus mengupgrade kerohaniannya. Ketika menghadapi masalah seperti itu, jangan panik. Dia nanti bisa membuat pola-pola kerohanian dalam mendidik. Ya. Kelemahan manusia itu kalau urusan duniawi, yaitu fulus memakan, duit makan. Jika dia menjadikan visi hidupnya fulus,
duit, dia akan respect sama kita kalau kita memberi dia fulus lebih banyak. Tapi jika visinya sudah akhirat, fulus banyak atau sedang, dia secara manusiawi mungkin tergoyangkan, tapi secara ukhrawi dia mengukur dirinya juga. Dan ini tapi jangan disalahartikan, jangan dijadikan ini untuk menekan gaji tidak gede, terus kita bawa-bawa akhirat, enggak juga. Justru supaya orang berakhirat itu kuat, dia jangan mikirin duit lagi seharusnya. Maka cita-cita pimpinan harus memakmurkan, mensejahterakan anggotanya semakmur-makmurnya. Nanti tinggal dimasukin bab syukurnya.